Hai guys, and welcome back ke acara SOS, Sesi Obrol Santai dengan aku Dr. Grace. Hari ini aku kedatangan dokter favorit kita semua, salah satu dokter spesialis muda, yaitu Dr. Francisca Sutrisno, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Halo. Panggilannya siapa ini kalau di Poli? Kalau di Poli Dokter Siska aja. Dokter Siska, oke. Jadi hari ini sama Dokter Siska kita mau bahas suatu topik yang sering banget kayaknya, terutama Betul. anak-anak muda hingga orang-orang yang sudah berusia suka mengeluhkan, yaitu masalah berat badan. Ya. Berat badan ya dok, aku juga ngerasa kadang itu naik turun, tapi kapan sih kita harus periksa ke dokter, kapan dikatakan obesitas, Ya. seperti itu kita kan harus tahu nih langsung dari pakarnya. Oke, jadi untuk obesitas itu apa ya dok? Ya, jadi obesitas itu merupakan suatu kondisi ya atau keadaan di mana adanya kelebihan lemak tubuh. Yang pastinya kelebihan lemak tubuh itu bisa mengganggu kesehatan kita. Gitu. Jadi nggak semua kenaikan berat badan itu langsung dikatakan obesitas ya dok ya? Ya, karena bisa juga kita bisa juga naik berat badan itu karena misal ya, kalau misal pada atlet gitu dia menaikkan massa otot. Nah, itu kan kalau misalnya kita menaikkan massa otot kan bisa juga berat badannya bertambah gitu. Jadi yang perlu diwaspadai ini memang kelebihan lemak tubuhnya itu yang bisa nantinya kalau berkepanjangan ya, maksud saya itu bisa menjadikan risiko berbagai penyakit begitu. Oke, nah kalau misalnya nih dok, ya kita kan, terutama saya juga ngerasa kadang-kadang makan dan lain-lain, apalagi sekarang akses makan minum bisa lewat online, Aplikasi, ya. iya, jadi kita lah udah nggak ada yang namanya aktivitas fisik gitu loh di luar. Nah, apakah semua kenaikan berat badan itu harus kita waspadai nih dok? Kapan kita harus kayak, waduh, aku harus waspada nih Atau nggak boleh. warning nih gitu Iya. ya. Jadi memang kita gampangannya ya secara simpel, kalau misalnya untuk orang awam gitu ya, kita nggak perlu gunakan alat ya, memang tadi kita harus menghitung yang namanya indeks massa tubuh ya. Jadi indeks massa tubuh itu adalah perbandingan antara berat badan kita dibandingkan dengan tinggi badan kita, begitu. Oh, oke. Itu teman-teman di rumah bisa nggak ya dok ngitung sendiri? Bisa. Jadi memang paling mudahnya dengan indeks massa tubuh itu kita bisa paling nggak melihat kondisi kita ini, berat badannya kita itu di mana gitu. Apakah underweight misal ya, kekurangan berat badan itu juga perlu diwaspadai juga begitu. Apakah normal, kemudian apakah overweight, apakah tadi obesitas begitu. Cara menghitungnya gampang. Jadi dari berat badan kita ya dalam kilogram, kemudian dibagi tinggi badan kita dalam meter yang dikuadratkan. Nah, kalau misalnya kriteria indeks massa tubuh itu ada dua ya, sebenarnya dari Eropa maupun dari Asia Pasifik. Nah, tergantung kan, kalau Indonesia kita masuk bagian Asia, jadi kita pakai kriteria dari Asia. Intinya normal itu kalau hasilnya 18,5 sampai sekitar 22,9. Jadi saya sering edukasi ke pasien ya, jadi kalau misalnya nih hasilnya sudah 23, itu sebenarnya belum masuk obesitas ya, masih masuk overweight atau pre-obesitas, tapi sebaiknya sudah mulai di warning gitu atau diwaspadai begitu. Nah, kira-kira kalau misalnya kita udah pre ya dok, atau ya mungkin mulai warning signs-nya muncul, nah, kira-kira apa yang bisa kita lakuin di rumah untuk mencegah adanya misalnya jangka panjangnya terjadi penyakit apa? Jadi memang yang paling gampang ya sebenarnya kita bisa konsultasi ya, misal ke rumah sakit ya, ke dokter gitu, kita biar bisa tahu ya untuk kebutuhan gizi, aktivitas fisiknya dan macam-macam. Dan yang paling penting sebenarnya kita mulai merubah gaya hidup gitu, karena tadi obesitas itu sebenarnya kalau orang sering bilang memang dari genetik ada faktor yang mempengaruhi, tapi kalau dari penelitian yang pernah saya baca itu mungkin hanya 2-3% lah. Ya, memang berpengaruh. Jadi misal kalau kita lihat misal orang tua kita atau mungkin ada saudara atau mungkin kakek nenek kita punya memang riwayat gemuk, bisa jadi mungkin walaupun kita misal nih ya sekarang berat badannya masih normal nih. Nah, kadang ada orang yang ngeluh makan banyak dikit gampang gemuk. Nah, itu bisa juga dari tadi riwayat keluarga pengaruh, tapi lebih banyak dari faktor lingkungan. Jadi memang harus merubah gaya hidup. Jadi gaya hidupnya harus diubah jadi lebih sehat gitu. Olahraga, makan yang seimbang ya kayak gitu-gitu ya dok. Ya, harus begitu. Kira-kira ada nggak yang misalnya
makanan-makanan yang harus kita hindari atau makanan-makanan yang harus kita tambahkan ketika kita mau menjaga pola diet ini, ada nggak? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ya dari paradigma masyarakat nih yang zaman sekarang nih, ya zaman milenial nih, yang paling sering memang makanan dan minuman kekinian itu yang bisa menambah berat badan dengan cepat gitu ya. Intinya makanya biasanya makanan yang cepat saji ya, makanan fast food, kemudian frozen food. Frozen food tuh yang paling gampang kayak misal sosis ya, bakso di luar sana. Kenapa? Karena memang gini, biasakan kita ketika kita belanja ya, biasakan untuk melihat label makanan. Aku juga jarang banget sih. Saya dulu juga sebelum sekolah itu jarang banget. Tapi ketika saya sekolah, ya guru-guru saya juga sering mengajarkan itu dan ternyata benar. Misal kayak frozen food, kenapa lebih baik dihindari ya? Misal kayak sosis, labelnya sosis sapi ya. Tapi kalau saya lihat misal di merek yang bagus pun, itu dagingnya hanya 60%. Berarti 40% sisanya adalah tepung. Nah, tanpa kita sadari, kita konsumsi itu dalam jumlah yang banyak begitu. Nugget gitu, yang begitu-begitu. Jadi memang kalau misal dilihat bukan masalah daging sapinya gitu, kalau kita makan hanya daging sapi yang memang dimasak, is okay, malah nggak apa-apa kan. Tapi dari konsumsi tepungnya itu, ya kemudian dari gula, ya gula kayak misal minuman kemasan, ya banyak ya, kemudian yang nggak cuma teh kemasan ya, misal kayak kopi kemasan, kemudian minuman boba kayak gitu-gitu ya. Kadang kita nggak disadari, seringkali pasien saya, dok, saya makannya cuma misal sekali sehari, jadi mereka menganggap itu kan sebagai minuman ya. Iya, ya. itu cara diet aku sih selama ini, dan menurut aku kan itu hanya minuman begitu. Nah, ternyata kalau misalnya boba yang reguler aja ya, yang reguler mau merek apapun lah, bobanya itu kan dia dari tepung tapioka kan. Nah, kalau misalnya kita tambah boba, kemudian misal mungkin dengan coklat atau mungkin milk tea gitu, kalau dihitung itu sekitar 500 kalori sendiri. Ya, dan ternyata minuman itu tidak, masalahnya minuman seperti itu tidak mengenyangkan begitu. Jadi kita akan cari lagi makanan yang lain gitu ya. Nah, berbeda sama aja sebenarnya 500 kalori itu setara dengan sepiring nasi dengan lauk pauk dengan sayur gitu. Tapi kenyangnya lebih kenyang yang kalau kita makan nasi gitu. Oke. Karena ya sebenarnya dosa kita semua sih, dok, dengan era-era seperti ini ya. Jadi itu lebih enak, lebih praktis, lebih gampang juga buat makan yang cepat saji seperti itu. Oh, ternyata dampaknya juga berat ya. Betul. Oke. Terus misalnya nih, dok, kita kayak aku nih contohnya, tadi sebelum kita mulai podcast ini aku juga agak cerita sih sama dokter Siska kalau aku juga ada kenaikan berat badan yang lumayan drastis dalam 1 minggu ini. Nah, kapan sih harus langsung periksa? Kapan kita harus periksa sama dokter gizi? Biasanya kalau misalnya kita ada keluhan, jadi kadang memang kelebihan berat badan itu bisa menimbulkan beberapa keluhan ya, yang kadang kita nggak sadari. Misal nih kayak sakit pinggang atau pinggangnya mulai pegel, kemudian lututnya mulai sakit atau pegel juga ya, kemudian mungkin BAB-nya nggak lancar misalnya kayak gitu, atau mungkin susah tidur, insomnia juga bisa dipengaruhi oleh peningkatan berat badan ya, oleh kemudian juga tadi bisa juga dari perhitungan indeks massa tubuh ya, sama kalau misal kita kayak sudah mulai misal malas gerak, kelihatan kok kalau misalnya kita nih bertambah berat badan ya, rasanya kok mulai mager ya gitu, terus kayak badannya terasa berat ya gitu, terus mungkin mau naik tangga aja udah mulai ngos-ngosan, males. Nah, itu udah mulai warning. Jadi lebih baik udah mulai, ayo kita harus mulai merubah pola hidup kita dengan hidup yang lebih sehat tadi. Oke. Nah, misalnya nih, dok, sebelum saya periksa ke dokter, saya udah mencoba ya, berusaha buat olahraga, dietnya udah diusahain buat lebih healthy, lebih sehat, menghindari makanan-makanan cepat saji dan lain-lain, dan ternyata nggak turun nih. Nah, dari dokter itu ada anjuran tambahan nggak sih, misalnya obat atau suplemen kayak gitu? Ini kita nanya langsung ke pakarnya ya, guys, karena ini sebenarnya pertanyaan orang-orang yang banyak, teman-temanku, even aku sendiri kadang kayak sering tergoda oleh suplemen, oleh obat-obatan kayak gitu. Sebenarnya ngaruh nggak sih? Iya. Jadi memang kalau misalnya dari gizi sendiri ya, untuk
treatment pertama, memang yang paling pertama secara guideline maksudnya kita bicara tentang medis ya. Yang paling pertama memang treatmentnya harus perubahan behavior. Jadi tadi ya perubahan perilaku, kemudian kebiasaan makan, sama penambahan aktivitas fisik. Ya, jadi intinya kan sebenarnya obesitas itu karena kelebihan makan, paling gampang ya kelebihan makan kurang aktivitas fisik gitu. Jadi kita terapinya ya aktivitas fisiknya ditambah, kemudian kita defisit kalori ya atau pengurangan makan dengan pengaturan jadwal dan macam-macam. Nah, kemudian nanti akan dievaluasi biasanya. Ya, evaluasi itu sekitar 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan. Karena memang kan proses untuk diet itu nggak instan, ya butuh proses gitu. Nanti biasanya kita evaluasi. Kalau misalnya masih belum bisa ya, banyak faktor. Misal kadang ada juga pasien yang dok belum bisa ngatur nafsu makannya, ya kayak lapar terus tetap pengennya tetap gitu makan kan, gitu sulit ya, ya, Dok. ada kayak gitu ya. Jadi misal atau mungkin penurunan berat badannya masih kurang efektif. Nah, nanti baru kita penambahan dengan terapi kedua dengan penambahan obat. Ya, obatnya pun bermacam-macam dan memang nggak boleh sembarang obat ya. Biasanya kita tergantung pasiennya, tergantung kasusnya, tapi biasanya lebih ke misal obat-obat yang bisa mengontrol nafsu makan, ya. Kemudian ada juga untuk obat-obat yang mencegah penyerapan lemak, ya. Seperti itu. Nah, nanti kemudian kalau misalnya nih ada beberapa pasien juga yang misal dengan perubahan perilaku, kemudian dengan obat itu tidak berhasil, ada juga sebenarnya terapi yang mungkin di Indonesia sudah ada tapi masih belum terlalu populer ya. Kita bisa dengan bariatrik surgery atau operasi bariatrik. Diapain Gitu. tuh, Dok? Jadi di sini mungkin baru di rumah sakit pusat yang udah ada ya. Jadi itu seperti pemotongan lambung ya. Jadi pemotongan volume lambung. Jadi secara logikanya kalau misalnya volume lambungnya itu semakin kecil, maka kapasitas untuk menampung makannya juga lebih kecil. Cuma memang operasi itu harus dengan indikasi. Jadi harus dengan syarat-syarat tertentu gitu. Jadi nggak boleh bukan untuk terapi awal gitu. Itu kayaknya kalau misalnya invasif kayak gitu mungkin masih jarang ya kalau Indonesia ya. Iya, betul. Kadang itu orang Indonesia, Grace misalnya dan teman-teman kita lebih sukanya arah fast track gitu. Ya. Nah, kemarin tuh aku juga habis ketemu sama salah satu teman ya nih, Dok. Gimana? Keluhannya sama naik berat badan, tapi memang aktivitas fisik kita tuh memang kurang kayak gitu. Nah, terus ada suatu tren nih ternyata yang ada di masyarakat aku juga baru tahu, yaitu mereka beli obat sendiri. Obatnya itu isinya furosemid. Nah, dari pakarnya nih kita langsung tanya ya. Nah, menurut dokter tuh kayak gimana coba? Ya, jadi sebenarnya furosemid kan mungkin orang-orang awam tuh mikirnya kenapa bisa menurunkan berat badan, karena memang furosemid kan fungsinya untuk menghilangkan cairan ya. Kalau misalnya di medis kita sering kasih pada orang-orang yang edem atau bengkak ya. Nah, cuma kan problemnya sebenarnya dari obesitas tuh bukan cairannya bertambah ya, tapi lemaknya ya sebenarnya jadi problem kan, karena memang yang pernah saya baca tuh lemak itu nanti akan mengeluarkan seperti enzim. Pokoknya intinya dia itu yang akan meningkatkan resiko dari berbagai penyakit. Jadi dari lemak tubuh itulah yang memang yang tidak bagus gitu. Jadi kalau misalnya kita minum furosemid kemudian kita kehilangan cairan, mungkin memang berat badannya turun ya. Tapi kembali lagi lemaknya itu akan masih tetap ada. Padahal sebenarnya fokus dari terapi obesitas adalah kita mau menurunkan lemak ya. Kemudian kita akan meningkatkan massa otot di situ. Oke, berarti sekarang kita tahu langsung nih dari dokter gizi klinik bahwa kalau misalnya ada tren nih teman-teman dengar ada obat-obatan biar lebih cepat turun berat badannya, minum obat beli di apotek namanya furosemid. Jangan dilakukan karena yang keluar itu cuma cairan doang, lemaknya stay di sana. Nah, yaitu harus diperbaiki dengan gizi yang lebih seimbang dan betul. Pola hidup yang lebih baik, beraktivitas, olahraga dan lain-lain itu harus ditingkatkan. Jangan jadi anak mageran. Itu ketokan buat diri aku sendiri juga sih, Dok. Aku juga mageran. Gitu. Terus ini lagi, Dok, kalau nih masih bahas fast track ya, Dok. Suplemen minuman herbal yang seperti itu tuh sebenarnya ngaruh nggak, Dok? Ya, jadi banyak juga ya pasien-pasien saya yang datang juga ternyata udah pernah ikut
saya sering tanya memang ya ke pasien, udah pernah diet belum gitu. Kalau sudah pernah diet apa, nah sering mereka juga diet yang mungkin menggunakan produk-produk tertentu, mungkin nggak cuma ada juga yang menjual misalnya kayak produk susu tertentu ya, atau mungkin produk suplemen gitu. Tapi memang menurut saya secara logika pun sebenarnya tidak logis gitu ya, karena yang diiklankan oleh mereka adalah seperti misal dengan kita memberikan suplemen itu, kita makan apapun bisa turun. Nah ya itu memang, padahal sebenarnya gini, apa yang terjadi di dalam tubuh kita sama metabolisme kan dipengaruhi oleh apa yang kita makan sebenarnya begitu ya. Jadi seringkali memang bisa turun dengan cepat, tapi habis itu dia akan naik lagi. Akhirnya jadi yoyo ya, diet pernah dengar kayak diet yoyo gitu. Jadi turun kemudian naiknya itu justru lebih banyak begitu ya. Menurut saya nggak sehat gitu, apalagi kalau misalnya dengan pemberian suplemen juga pasti kita perlu perhatikan, waspadai juga dari fungsi ginjal kita juga gitu. Kadang ada juga beberapa yang dia menjual produk susu, suplemen, kemudian harus minum airnya tuh sampai banyak banget. Ada juga pasien saya gitu, jadi sampai 3 liter, 4 liter gitu. Dok, saya sampai kembung gitu. Ya ampun. Ya, jadi memang kalau boleh saya bilang diet yang sehat itu adalah yang pasti yang nggak akan menyulitkan kita gitu. Yang pasti nggak akan membuat kita tersiksa begitu. Iya. Tapi masih mengenai suplemen sama susu kayak begini ya, Dok. Emang sih banyak yang ngeluhnya sama kayak pasien-pasiennya dokter. Mungkin ya karena nggak ada pantangan makannya yaitu yang diiklankan seperti itu, betul. jadi mereka suplemen tapi makannya tetap. Ya, jadi sekarang kita tahu bahwa apapun itu iklannya, diet yang seimbang ya, informasi yang benar. Kemudian ada juga kayak diet keto. Iya, ya, diet keto itu juga lagi hits banget kemarin ya. Lagi hits banget. Itu juga pernah teman saya bilang saudaranya pakai diet keto dan akhirnya nawarin ke dia. Cuma menurut dia kayak, dok ini nggak logis loh. Masa diet keto kan sebenarnya diet rendah karbo kemudian tinggi lemak ya. Itu memang kan diet berasal dari Amerika kan sebenarnya kan. Untuk pasien-pasien yang seizure yang kejang ya, epilepsi itu memang menghasilkan keluaran yang output yang bagus gitu. Nah cuma kadang gini, seringkali diet yang dari luar itu diadaptasi di Indonesia tuh salah gitu. Karena mereka konsumsi lebih banyak lemak kalau di Amerika. Cuma lemak yang seperti apa yang dikonsumsi? Nah seringkali kalau dari pengalaman saya dari saudara dari teman saya itu, dia bilangnya diet keto, katanya boleh makan jeroan, makan gorengan semua. Nanti gorengan yang dimakan akhirnya itu gagal ginjal saudaranya. Ya Tuhan. Gitu. Jadi selama sekitar 1-2 tahun dia diet seperti itu gitu. Jadi teman saya, wah dok saya nggak mau, kelihatannya nggak logis ya. Saya bilang memang diet keto itu sehat sebenarnya, bagus, tapi kadang kita implementasinya itu yang salah. Padahal kalau misal di Amerika memang lemak yang dipakai adalah lemak yang baik yang pastinya mengandung omega 3 yang seperti itu sebenarnya dikonsumsi begitu. Tapi sampai di Indonesianya, di masyarakatnya itu lemak kita beda begitu. Jadi mikirnya semua lemak, jadi gorengan semua, jeruan itu dimakan. Kebanyakan seperti itu yang saya dengar. Ya ampun. Gitu. Kalau misalnya diet, ada satu lagi yang kemarin ngehits itu yang rendah garam tuh, Dok. Itu juga ngaruh nggak? Kalau rendah garam sebenarnya ngaruh sih ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Biasanya kita pakai kalau pernah dengan DASH diet ya, biasanya kita pakai buat orang-orang yang dengan keluhan hipertensi begitu ya. Hanya untuk membatasi garam aja. Gitu. Tapi yang lain-lainnya? Tetap tetap sesuai porsinya atau harus seimbang juga begitu. Oke. Ya sebenarnya sekarang aku lihat di aplikasi-aplikasi juga banyak ada aplikasi itu ada yang baik, ada yang bisa mengecohkan gitu ya. Kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi tertentu yang suka sharing caranya mereka turunin berat badan kayak gimana, tips and triknya gimana kayak gitu kan, tidak semuanya medis friendly ya, kayak yang betul. Tadi beberapa yang udah kita bahas. Ya intinya kalau misalnya bermedia sosial, iklan-iklan, mendengar tips and trik dari orang, kesaksian, testimoni, apapun itu harus pintar memilah informasinya yang betul. Mana. Even kita udah menerimanya, dicerna dulu, di research dulu, coba dicari bener dulu nggak? Jangan sampai ya itu
yang dietnya seharusnya mengarah ke arah positif Malah diimplementasikan iya, malah jadi salah penyakit gitu. beneran Saya sering gitu. dengar info kayak yang misal pakai suplemen ya obat tuh kadang konselornya bukan dokter loh. Iya. Ya, seringkali malah ibu rumah tangga Iya, gitu iya. atau Dulu atau aku PT juga gitu. iya PT. Jadi bukan biasanya. dari pihak kesehatan gitu maksud saya yang Benar-benar. benar-benar mengerti gitu ya gimana dari sisi medis begitu. Iya, dan ya takutnya efek jangka panjangnya yang Iya, tadi iya. dokter bahas gak cuman dari efek samping dari obesitas itu sendiri, Iya, tapi ada efek dari obatnya, obatnya. ya. Iya, yaitu kadang apalagi kalau misalnya mau pengobatan sendiri gitu ya dok, aku anjurin dulu deh sama teman-teman yang di rumah Iya, betul. daripada kalian di rumah ya coba dulu diet. Tadi kan dokter Siska udah ngejelasin gimana caranya ngitung indeks massa tubuh yang mudah di rumah, bisa dilakuin dengan kalkulator masing-masing ya dok. Pakai HP bisa. Nanti tinggal dicek tabelnya, di search di Google. Kalau misalnya memang masih dalam jangka yang oke, berarti tinggal lebih diperbaiki lagi cara makannya, Ya, betul. olahraganya, aktivitas dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya memang udah mepet-mepet nih, jangan ngambil jalan pintas gitu ya. Memperbaiki dulu. Kalau misalnya memang harus ada bantuan dari luar, langsung ke dokter gizi klinik. Kalau misalnya di Semarang ada dokter Siska di Panti Wilasa Citarum hari nih Selasa, Kamis, Jumat jam 1 sampai jam 2 ya dok. Itu setiap hari Setiap hari Selasa Kamis Jumat. dokter maksudnya pasiennya di sini udah mulai ramai ya dok? Ya, jadi untuk dirawat jalan ya. Oke, nggak Ya. dirawat inap ya. Kalau dirawat inap biasanya nanti sesuai perjanjian begitu. Jadi kalian kalau misalnya di rumah mau konsul sama dokter Siska, boleh banget nih. Nggak langsung, maksudnya nggak langsung harus terapi gitu, konsul dulu Konsul, boleh ya iya, dok? iya, iya. Ya kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau terapi di rumah, daripada nih beli obat sendiri di apotek yang nggak tahu bener apa enggak, Dan efek sampingnya efek juga sampingnya ya. juga nggak tahu bener apa enggak, nah langsung dikonsulin sama dokter Siska Ya, aja. betul. Dan dokter Siska juga punya apa dok? Punya podcast ya. Punya podcast yang suka edukasi juga di YouTube dan di Spotify. Buat teman-teman di rumah yang suka dengerin hal-hal bermedis-medis atau kepo-kepo, boleh banget namanya apa dok? Catatan CIS namanya. Catatan encis gitu ya guys. Mungkin dokter ada mau sharing lagi nggak tentang obesitas atau mau pesan-pesan buat teman-teman di rumah? Mungkin memberikan pesan kali ya, intinya obesitas itu adalah kondisi yang memang perlu kita waspadai ya, karena kebanyakan orang sudah datang ke rumah sakit itu dengan penyakit yang kebanyakan awalnya itu dari tadi ya, kondisi obesitas tadi. Kemudian untuk makannya sebenarnya bukan makan sedikit tapi makan yang benar ya, itu aja. Oke, ingat boba, Ya. makanan saji dihindari dulu. Dari dulu ngomong buat diri sendiri ya. Ini buat ngingetin juga ya dok, Kita saling ingetin juga. mengingatkan Iya, gitu. betul. Oke, jangan lupa buat teman-teman di rumah yang belum follow Instagram Panti Wilasa Citarum, untuk follow. Nanti di sana akan ada polling atau pertanyaan, teman-teman mau sharing sama dokter siapa lagi nih, atau mau guest star mau mau sharing dengan spesialis apa, dengan bahan apa, silahkan nanti mengikuti polling yang ada di Instagram official Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Itu ya guys, makasih banyak dokter Ya, Siska sama-sama. udah gabung, udah bagi ilmu tentang obesitas. Semoga kita semua di rumah termasuk aku bisa memperbaiki pola hidup Ya. menjadi lebih sehat. Oke. Gitu ya. Sampai ketemu lagi di next time di SOS, sesi obrol santai. Dadah. Halo.